Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang manajemen proses di mata kuliah sistem operasi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nopaldo Andrian Saputra. Yang pertama adalah proses. Suatu program dalam eksekusi sebuah proses dikendalikan dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Yang kedua, kegiatan melakukan pengolahan suatu data menjadi informasi. Yang ketiga, entitas dinamis. Proses berisi instruksi dan data, program counter dan semua register pemroses, dan stack berisi data sementara seperti parameter rutin, alamat pengiriman, dan variabel lokal. Selanjutnya ada kebutuhan utama sistem operasi. Yang pertama, interleave, yaitu saling melanjutkan. Eksekusi beberapa proses untuk memaksimalkan utilitas prosesor sambil menyediakan respon time atau waktu tanggap yang layak. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya untuk proses. Dan yang ketiga, mendukung komunikasi interproses dan penciptaan proses. Selanjutnya adalah pengertian definisi umum dari proses. Yang pertama, proses, job atau task, abstraksi atau pemodelan terhadap eksekusi program. Selanjutnya ada proses PS program, yaitu suatu proses lebih dari sekedar program itu sendiri. Dua proses yang berbeda bisa menjalani kode program yang sama di memori, tapi memiliki status and atribut proses yang berbeda. Jadi, program adalah entitas pasif, sedang proses adalah entitas aktif. Selanjutnya ada binis berlangganan, meliputi kode program, data, stack, dan atribut proses atau informasi ID proses, status proses, penggunaan sumber daya seperti memori, I/O, file, dan lain-lain. Proses disebut juga task. Eksekusi sebuah program secara individu dapat ditelusuri daftar urutan instruksi yang dieksekusi. Selanjutnya ada sistem sekuensial, yaitu suatu proses yang dieksekusi sampai selesai baru kemudian proses berikutnya dieksekusi atau bergiliran. Yang kedua, ketika proses yang sedang dieksekusi melakukan operasi atau I/O, prosesor harus menunggu sampai operasi tersebut selesai atau prosesor tidak bisa dialihkan ke proses lain. Kelemahannya adalah tingkat utilitas prosesor rendah atau idle time CPU besar. Selanjutnya ada konkurensi, yaitu utilitas prosesor yang rendah pada sistem sekuensial melahirkan konsep konkurensi atau multitasking. Konkurensi merupakan keadaan di mana dua atau lebih proses berjalan pada saat yang bersamaan. Bersamaan di sini berarti suatu proses bisa aktif berjalan tanpa harus nunggu proses lainnya selesai seluruhnya. Berbagai sistem pemrosesan, ada sistem konkurensi, sistem multitasking, sistem paralel, dan sistem sekuensial. Konkurensi dan multiprogramming. Yang pertama ada konkurensi, merupakan landasan dari multiprogramming. Yang kedua, pada sistem komputer dengan jumlah prosesor lebih dari satu atau satu prosesor multicore, proses-proses dieksekusi secara bersamaan pada saat yang bersamaan pula. Sistem ini dikenal dengan sebutan sistem paralel atau multiprocessing. Yang ketiga ada pada sistem single processor. Konkurensi diimplementasikan dengan menginterleave proses-proses, sedangkan pada sistem multiprocessing proses-proses yang aktif diinterleave dan dioverlap. Selanjutnya ada implementasi konkurensi. Yang pertama ada implementasi secara interleaving atau secara bergiliran. Proses 1, proses 2, dan proses 3 diproses secara bergiliran. Yang kedua ada interleaving dan overlapping, bergiliran dan berjalan bersamaan. Proses 1, proses 2, dan proses 3 bisa berjalan bersamaan di dalam prosesor. Selanjutnya ada permasalahan dan konkurensi. Permasalahan proses-proses yang konkurens memerlukan penanganan khusus seperti penjadwalan
atau karena kompetisi waktu prosesor. Sinkronisasi jika saling mempengaruhi, komunikasi jika saling bekerja sama, dan penanganan deadlock atau karena terjadi kompetisi penggunaan resource. Masalah perebutan sumber daya. Perebutan sumber daya antar proses dalam sistem konkuren menimbulkan sejumlah masalah yang harus ditangani sistem operasi. Yang pertama, race condition, suatu kondisi di mana dua atau lebih proses yang berusaha mengakses sumber daya yang sama, sehingga ada kemungkinan status sumber daya tersebut menjadi tidak valid. Yang kedua, deadlock, suatu kondisi di mana dua proses atau tidak lebih bisa meneruskan eksekusinya karena saling menunggu aksi dari proses lainnya. Yang ketiga, starvation, kondisi di mana satu proses atau lebih salah kalah dalam kompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukannya sehingga eksekusinya tertunda terus-menerus. Lalu, kompleksitas multitasking. Selain permasalahan di atas, penerapan konkurensi juga menimbulkan kompleksitas baru. Di antaranya ada mengawasi berbagai proses aktif lewat PCB atau proses control block, lalu melakukan penjadwalan, lalu alokasi atau deplokasi berbagai sumber daya, melindungi sumber daya yang sedang digunakan, menjadi aliran data ke sumber daya secara konstan, lalu komunikasi antar proses. Status proses. Status proses bisa diartikan sebagai keadaan aktivitas yang sedang berlangsung dari suatu proses. Dalam siklus hidup suatu proses, status proses tersebut berubah-ubah. Di antaranya ada new, proses yang sedang diciptakan atau diinisialisasi, running, instruksi dari proses sedang dieksekusi. Lalu ada waiting, yaitu proses lagi menunggu suatu event ready, proses siap diaktifkan atau ke status running. Lalu ada terminated, yaitu proses sudah selesai dieksekusi. Lalu ada multiprogramming, OS mengalir eksekusi proses-proses secara bergantian atau interleaving, sehingga suatu proses mengalami beragam status dalam siklus hidupnya. Struktur kendali. Yang pertama ada memory table, yaitu mencatat lokasi dan proteksi main memory. Yang kedua, input atau output table dan virtual memory, yaitu table mencatat status piranti input atau output dan saluran atau channel sistem komputer. Yang kedua ada file table process table, yaitu table mencatat lokasi penyimpanan, status, hak akses, dan atribut lainnya. Yang keempat ada process table, yaitu mencatat status proses. Proteksi proses. Instruksi program untuk mengakses sumber daya yang kritis haruslah bersifat trusted, yaitu kode-kode yang telah teruji dan aman, yang berarti menjamin tidak terjadinya monopoli pemakaian sumber daya oleh suatu proses tertentu. Piranti input, output, dan sumber daya krisis hanya boleh diakses oleh kode sistem operasi. Untuk memungkinkan mekanisme demikian, maka diperlukan dukungan pada level perangkat keras pada prosesor yang mendukung modus eksekusi secara bertexted. Terdapat suatu bit yang menentukan apakah prosesor sedang berjalan dalam modus kernel atau modus user. Demikianlah penjelasan materi dari kami. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah penjelasan materi dari kami. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.